OTM. Apa tuh? Obrolan tiap menit gitu. Terus. Ya bener ngobrol mulu. Capek. Terus ya kan? Lu capek ketawa mulu. Ya, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau gue boleh jujur Iya. pagi ini gue sebenarnya habis diomelin sama bini gue. Kenapa? Karena gue tuh spesialis lupa di rumah. Oh lupa. Gue tuh ya selalu diomelin sama istri gue kalau habis buka sesuatu gue nggak tutup lagi. Pantes istri lu tadi pagi WhatsApp gue. Bilang katanya abis kesel, abis ngamuk sama lakinya. Iya, betul. Katanya Diki itu semenjak sekarang ngetop sering banget lupa kalau dia udah nikah. Ngakunya single udah. Jangan itu jadi highlight dong. Canda, Tapi kenapa sih emang katanya ada research yang bilang bapak-bapak itu, terutama kalau jadi kepala keluarga, gampang lupa. Bener gak? Kalau lu Bener lupa. Gue selalu berantem kalau gue habis mandi anduk di kasur. Nah. Lagi basah. Iya betul sampai sekarang. Ada video suami lupa cari barang. Coba. Lucu banget. Mau pergi lupa bawa kunci motor. Kunci motornya di mana? Ditaruh di mana? Lupa sama dia. Kenapa ya namanya laki-laki kalau udah nikah kan harus ada istrinya. Ada maksudnya hidup itu ngopi, ada yang bantuin. Kok jadi malah gampang lupa Ya, makanya kalau anak laki-laki itu kebanyakan yang dipikirin. Betul. Dia bukan mikirin dirinya sendiri. Bahkan dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Sabar. Kalau mau curhat jangan sini. Di dokter Richard ya dokter. Podcast kan lebih panjang. Tapi nggak semua cowok begitu ya. Kalau gue tuh nggak pernah lupa apapun. Serius lu? Ya gue tentang tanggal pernikahan nggak lupa, tanggal jadian nggak lupa. Soalnya dipasang banner sama Diki. Bagus. Tanggal segini ya. Bagus. Tapi memang kita sebagai suami ya lebih gampang bikin istri marah daripada bikin istri seneng. Emang iya ya? Iya beneran. Ini ada 8 hal yang bikin istri marah. Coba. Ya, ini coba lihat sendiri. Ngedit lagi. Iya, ini. Baru kayak tabung gas. Itunya kayak tabung gas. Emang yang paling ngeselin itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan kan. Ada lagi yang paling ngeselin itu. Apa tuh? Masuk kuping kiri keluar cawang atas. Iya. Nggak tahu lu. Macet. Macet. Tuh, lihat. Jangan-jangan laki lu. Wah, nih. Bawa gas nih, bawa gas. Masuk. Wah. Cantik sekali nih, cantik sekali. Perasaan. Apa kabar? Baru hey. Nggak ada. Kita doang. Sekarang di TV banyak yang pada lengleng ya. Apa kabar Kak? Baru setahun yang lalu, gue ketemu sama dia, baru aja brojol. Kita podcast di mobil gue, nangis baby blues. Kok sekarang lu udah kayak anak gadis lah? Iya. Jadi perform lagi juga bisa ini. Mungkin Gimana kan kalau kita- brojol yang keluar lambung-lambungnya juga. Kita sampai dulu aja duduk yuk. Ayo silakan. Si Desi abis berojol ngelahirin udah kurus lagi aja. Iya, gampang banget deh kurusnya. Desi, Ya. satu dulu deh sebelum kita ngobrol panjang. Ya. Sekarang badan gue bisa langsung balik kayak nggak brojol nih, gimana nih? Bagaimana apa sih rahasianya? Iya, apa Mungkin sih ibu-ibu di rahasianya? semua di pas nonton OTW pengen tahu rahasianya apa. Sorry ya, tipsnya. biasanya Apa ya? Aku juga perempuan, nggak tahu sorry sih. gue potong ya, sorry banget ya. Biasanya menurut research, istri itu kalau bisa langsung kurus ada beberapa faktor. Yang pertama? Satu kan diet, Iya. yang kedua olahraga, yang ketiga tekanan batin mas suami. Yang mana? Ini yang mana tuh? Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang olahraga enggak, tapi mungkin kan lebih ke capek ya Kak. Capek Soalnya ya. kan ngurus anak tuh ternyata bener-bener capek banget. Ngurus anak gampang, ngurus suami seribet. Ya. Lu nggak pakai babysitter? Enggak, aku nggak pakai nanny. Jadi kayak ya udah emang full berdua gitu. Jadi Iya. supaya bondingnya juga lebih dekat juga gitu loh sama anak gitu. Oh, berarti kamu sampai sekarang masih suka memperhatikan outfit gak? Dari zaman dulu kayak. Oh mungkin Setelah- kalau dulu setelah kan, punya anak, setelah- iya pas JKT kan dulu kan maksudnya kita kayak idol gitu kan, outfit of the day gitu ya. yes. Tapi sekarang kalau misalnya ini sih udah mendingan nih, tapi kalau misalnya di rumah, kalau pergi ya kita tetap, tapi kalau di rumah, dasteran, celana dikaretin. Ya ampun. Pedas dong, karetin. Iya, Pedas. kegedean Pinggirnya. Kak. Cuma nyaman, katoknya. Si Desi. Sumpah Kak. Dikaretin. Iya. Iya kan maksudnya ini mertua aku mbak bilang kayak gini, Iya. ya, beli baru lah gitu. Kayak nyaman banget. Bahkan adik iparku beliin aku celana tidur. Ya Allah. Emang kamu lahirannya tahu nggak sih Kak kayak misal, iya sesar. Sesar kamu? Cuman maksudnya bukan ke arah situ, kayak emang Iya, celananya tuh nyaman Kak. Nyaman. Ibarat Ya. laki-laki punya baju tidur bolong-bolong gitu. Iya. Gua ada. Daleman bolong-bolong ada. Mau sampai daleman juga Kak. Tapi kalau baju tidur gue jarang yang bolong, tapi semenjak nikah malah jadi pada bolong. Dibolongin sendiri ya? Apa ya? Bolong sendiri karena panas
kali ya. Betul. Tapi nih ya, karena gue tadi malam udah begadang ya, gue ngedit video. Ini gue punya nih. Video tipe ibu-ibu, ini yang Edit punya dulu anak. ya? Iya benar. Oh, yang kayak gimana? Tipe dia sih kira-kira yang mana? Nih lihat videonya. Oh, Tinggal dipilih yang mana. Biasanya ibu-ibunya yang modis, anaknya biasa gitu. Ada anaknya yang modis, ibu-ibunya biasa atau dua-duanya. Kamu modis, anak kamu juga harus stylish. Oh, kalau nyongnya ya, nyong jujur. nyong. Tergantung tujuan. Tergantung tujuan. Mana? Misalkan Misalnya ke mall gitu mall. kan. Anaknya mungkin biasa aja, ibunya juga biasa aja. mall. Emang Bukan mall loh. Soalnya mallnya dekat rumah. Seadanya lah ya. Tapi kalau yang benar terkonsep biasanya kalau kemana tuh? Kalau kondangan, kalau syuting, gitu. Itu kan kalau aku sama anak aku kan. Kalau anaknya Kamela ini sama bapaknya gimana bapaknya? Sama bapaknya. Ini bapaknya yang ini kan? Bukan. Ibunya. Tapi emang kelihatan kayak bapaknya. Kan gitu. Iya, ini kan guru silat ya kalau Ibu-ibu kan biasanya banyak kewajibannya di rumah ngurus anak udah segala macam suka stres. Tapi biasanya kalau pas lagi ngilangin pengen niat ngilangin healing malah jadinya tuh aneh. Kayak gimana Video tuh? kayak gitu. Ada lagi. Banyak ya. Gua terlalu banyak edit gua tadi. Kalau nangis-nangis biasanya anaknya lompat-lompat sana sini. Lo udah mulai ngerasa belum? Udah kan udah masuk toddler era. Itu lagi kagak bisa diamnya tuh anak. Rewel. Dadak didik. Digendong minta turun, diturun kabur, digandeng nggak mau. Aduh. Sekarang ke Monas minta beliin emasnya. Gimana sih? Di Monas beliin emasnya. Ke Monas. Biasanya anak-anak sih bisa balon. Ini minta apa? Emasnya. Oh aneh banget itu sih. Itu aneh banget. Kayaknya lu masih kecil ya itu mah. Tapi kalau orang bule sampai saking nggak ada si neninya, mereka saking anaknya itu kan belajar jalan. Pakein kayak bukan rantai ya, tapi kayak tali Tali, gitu ya. biar tahu Supaya jejaknya. anaknya nggak jatuh. Oh ada juga gitu. Jadi dia kabur lari, tarik. Kabur lari, tarik. Tarik. Betul banget. Kalau di sini kan masih nggak enak ya. Udah ini ayo lanjut. Saya dulu baku layangan. Jadi sih kamu pernah ngajak anak jalannya jauh nggak? Pernah. Terjauh mana? Ke warung buncit. Bagaimana? Dari mana dulu nih? Warung buncitnya depan. Oh karena musim hujan, Bayu warung buncit. Kalau udah musim kemarau dikempes lagi kok. Kecilacap paling jauh. Cilacap ya. Tapi pulang kampung. Oh, ketemu village ya, village. Kampung. Tapi ribet nggak kalau bawa masih bayi kan masih umur berapa? Barangnya ya itu banyak banget. Aku tuh pulang kampung bawa sterilizer, bawa apa. Soalnya kan sekarang kan itu ya habis dicuci botolnya harus disterilin. Betul. Habis itu bajunya banyak banget. Ada baju tidur, sleep suit lah, apalah. Semua tuh. Iya, digawani kabeh wis kayak pindahan sumpah. Betul. Iya. Itu. Ini beneran. Lu bukan punya anak? Belum, baru nikah. Ini nggak diakuin. Baru nikah. Lu ada anak? Belum. Katanya waktu itu PO dulu. Harusnya nanti ya Mikael ketemu ketika udah gede ketemu teman-temannya dia pasti bakalan bangga. Iya dong. Kenapa Ada tuh? deh. Ibunya adalah seorang mantan JKT48. JKT48, JKT kulit. Jaket. Tenang. Dan gua udah begadang lagi. Nice edit. Udah ngeditin video lagi. Berapa video? Ada videonya. Seumuran semua lagi anaknya. Seumuran beda sebulan sama beda seminggu. 2 minggu. Apa yang bikin kalian tuh masih sering kumpul selain anak-anak tuh emang kayak masih sering perform apa gitu nggak sih nggak? Udah event tertentu sih. Misalnya JKT48 punya event-event khusus kayak anniversary atau apa, ada kesempatan ngundang kita ya kita bisa datang. Oh begitu ya. Tapi kalau misalnya dulu memang bahasannya beda sama sekarang. Apa tuh? Kalau dulu kan mungkin kita bahas vlogingan ya. Kamu Aita Kata di row berapa gitu kan? Aita Kata. Iya, heavy rotation kamu sebelah melodi apa bukan gitu kan? Oh ya. Kalau sekarang harga popok berapa?
Oh ya diobrolin itu sekarang. Kamu mau sekolahin anak umur berapa gitu. Emang umur berapa? Aku dari 2 tahun. Batinku ya, 2 tahun sekolah kan. Kan aku belum tahu ternyata kalau duluan kita TK. Kan sekarang banyak tuh sensori. PAUD dulu ya, PAUD. Iya, ada yang nyekolahin anaknya ke yang gimnastik lah. Iya. Iya. Dari 6 bulan udah gimnastik. Iya. Udah ada seragamnya sekolah ya, begitu banget. Ya karena mama kan sekarang kan pada excited gitu mama-mama muda kan. Iya betul. Iya. Pendidikan selagi dini ya, sebisa Iya, mungkin kita ya. kenali. Iya, kalau Ate kamu waktu pendidikan kamu Aku waktu TK itu TK nggak? Aku TK 5 tahun TK, ikut konvoy yang jadi polisian. Terus nanti ada orang-orang yang bawa sepeda kecil itu saya tilang kamu. Polisi-polisian. Polisi-polisian. Tapi saat itu pas di kamu ada yang ini. Kita kembali lagi. Lihat pada OTW.